Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pada pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran tentang kapasitor, yaitu bagaimana jika beberapa kapasitor disusun secara seri atau disusun secara paralel atau gabungan daripada seri dan paralel. Kemudian yang terakhir nanti bagaimana atau berapa besar energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor atau beberapa kapasitor. Yang pertama adalah rangkaian kapasitor secara seri. Kamu telah mengetahui bahwa kapasitor bersifat menyimpan muatan listrik atau menyimpan energi listrik. Maka jika beberapa kapasitor disusun secara seri, maka ada sifat-sifat yang dimiliki. Yang pertama adalah muatan listrik yang tersimpan di dalam setiap kapasitor tersebut adalah sama besar, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 atau sama besarnya dengan seluruh muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut. Yang kedua, tegangan di dalam setiap kapasitor, C1 atau V1 ditambah dengan C2 atau V2 ditambah dengan V3 adalah sama dengan total tegangan yang disuplai. Yang ketiga, kapasitas daripada kapasitor yang disusun seri secara totalnya adalah 1/C sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 ditambah 1/C3 atau selanjutnya. Nah, inilah 3 karakter daripada rangkaian kapasitor yang disusun secara seri. Bagaimana jika disusun secara paralel? Apabila susunan yang secara paralel, maka kita telah mengetahui sifat rangkaian paralel seperti apa. Pertama, muatan yang tersimpan adalah jumlah. Berarti, muatan yang tersimpan pada C1, C2, dan C3 itu adalah muatan total daripada rangkaian paralel itu sendiri. Jadi, Q1 tambah Q2 tambah Q3 itu sama dengan Q totalnya. Yang kedua, tegangannya. Sifat rangkaian listrik untuk paralel, maka tegangan suplai yaitu V sama dengan tegangan pada C1 sama dengan tegangan pada C2 atau kita sebut V2 dan tegangan pada C3 atau kita sebut V3. Jadi nilai tegangan C1 sama dengan C2 sama dengan C3. Yang ketiga sifat daripada rangkaian paralel bahwa kapasitas totalnya itu dijumlahkan. Jika tadi pada rangkaian seri itu adalah dibagi atau seper, maka untuk paralel nilai kapasitasnya itu dijumlahkan. Jadi inilah sifat seri dan paralel. Kita akan bahas pada soal selanjutnya. Kemudian topik yang terakhir yang akan kita bahas yaitu energi kapasitor. Bahwa besar energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor atau dalam rangkaian kapasitor itu dinyatakan sebagai setengah C kali V kuadrat. E adalah energi atau W juga sering dipergunakan dengan satuan Joule. Kemudian C adalah kapasitas daripada kapasitor tersebut, satuannya farad, dan V adalah tegangan suplai, tegangan yang diberikan pada rangkaian tersebut dengan satuan volt. Selanjutnya, dengan mengkonversi nilai dari sifat kapasitor bahwa C sama dengan Q per V, maka kita akan dapatkan nilai energi yang tersimpan pada kapasitor adalah setengah kali Q kali V atau setengah kali Q kuadrat per C. Inilah besar energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Baik, kita akan belajar bagaimana jika rangkaian kapasitor disusun dengan nilai tersendiri secara virtual. Perhatikan,
Sebelumnya kamu telah mempelajari sifat kapasitor, yaitu bergantung kepada luas platnya dan jarak kedua plat. Ini secara ringkas kamu akan perhatikan, apabila diberikan sumber tegangan V, maka medan listrik di dalam plat kapasitor tersebut, inilah tanda panah, dan bisa ditentukan berapa medan listriknya. Kalau secara matematis, dan ini secara praktis, medan listriknya dapat diukur. Ini medan listrik, maka dikatakan di sini bahwa medan listriknya 85 volt per meter. Dari sifat kapasitor ini, kita ketahui bahwa jika luas platnya diperbesar, ini diperbesar atau diperkecil, seperti apa kapasitasnya? Kita lihat hasilnya. Jika diperbesar, maka kita lihat kapasitasnya menjadi 1,59, yang tadinya kapasitasnya adalah 0,89. Kemudian, jika jarak antara kedua plat atas dengan plat bawah, jika kita ini sudah diperkecil, maka kita lihat kapasitasnya berubah menjadi 1,77. Jadi ini ada dua hal. Yang pertama, pembelajaran pertama yang mempengaruhi nilai kapasitor. Faktor yang ketiga yaitu bahan dielektrik. Ini bahan dielektrik yaitu bahan yang disisip di antara kedua plat kapasitor. Bisa bersifat keramik atau kaca atau gelas atau hal-hal yang lain, yang kertas juga bisa. Jika disisip di antara kedua plat ini, maka ternyata kapasitasnya berubah. Jika sebelum disisip, luas plat itu 100 mm kuadrat dan jaraknya 10 mm, maka kapasitasnya bisa kita ketahui. Kapasitasnya 0,89 kali 10 pangkat min 13. Ketika kosong, berisi udara. Tapi ketika diberikan bahan dielektrik, di mana nilai bahan dielektriknya adalah 5, maka kapasitasnya bertambah atau berlipat ganda sebanyak 5 kali. 5 kali menjadi 4,43. Jadi inilah pengaruh daripada bahan dielektrik di dalam kapasitor. Selanjutnya, bagaimana jika kapasitor dirangkai? Ini sebuah kapasitor, kapasitas dasarnya itu 1, dan maksimumnya kapasitasnya adalah 3. Maksimumnya 3. Jadi kita coba lihat. Perhatikan, jika dua buah kapasitor dirangkai seri dengan kapasitas dasar 1 kali 10 pangkat min 13, jika di seri, maka kita dapat kapasitas totalnya 1/1 kali 10 min 13 tambah 1/1 kali 10 pangkat min 13. Berarti 2/1 kali 10 pangkat min 13. Lalu kita balikkan menjadi 2/1 menjadi setengah. Setengah kali 10 pangkat min 13. Baik, kita lihat matematisnya. Total kapasitas daripada rangkaian seri ini 0,5 kali 10 pangkat min 13. Baik, kita berikan tegangan. Misalnya tegangan yang kita berikan ini 0,76 volt. Ketika kita berikan tegangan, maka ada medan listrik di antara kedua plat. Berapa besar medan listriknya nanti bisa kita tentukan. Yang akan kita pelajari di sini, ketika diberikan tegangan, berapa muatan yang tersimpan pada rangkaian kapasitor ini. Dengan demikian, kita bisa lihat berapa energi yang ada di dalam rangkaian. Baik, jika kapasitas totalnya 0,5 kali 10 pangkat min 13, maka dari persamaan C sama dengan Q per V. Q itu muatan, V itu tegangan. Maka Q-nya sama dengan C kali V.
Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 13 kali V tegangannya 0,76. Maka ya, menjadi 0,5 kali 0,76 berarti 0,38. Coba kita lihat muatan yang tersimpan. Ya, 0,38 kali 10 pangkat min 13. Jadi inilah muatan yang tersimpan di dalam rangkaian kapasitor ini. Selanjutnya, dengan kapasitas 0,5 dan muatan 0,38 dan juga potensial 0,76, kita bebas mempergunakan besarannya untuk menentukan nilai energi yang tersimpan. Bisa kita pergunakan setengah C kali V kuadrat. Boleh. Atau Q kuadrat per V. Boleh juga. Ya. Nah, jika itu nanti kita pergunakan, maka kita dapati besar energi yang tersimpan yaitu 0,14 kali 10 pangkat min 13 Joule. Inilah energi yang tersimpan dalam rangkaian. Seperti tadi juga bisa kita tentukan berapa nilai medan listrik di antara kedua plat. Ya. Nah, ini nilai medan listriknya. Medan listrik pada C1 yaitu 76 volt per meter atau pada C2 juga 76 volt per meter. Nah, inilah kuat medan listrik pada masing-masing kapasitor. Ini untuk rangkaian seri. Bagaimana jika rangkaiannya paralel? Kita tinggal pilih, ya, misalkan 2 in paralel. Nah, kita pakai paralel. Nah, ketika kita pakai paralel, kita pastikan sumber tegangannya ya tetap 0,76. Kemudian medan listriknya. Nah, medan listriknya 153. Medan listriknya 153. Ya, maka apa yang kita peroleh di sini? Ketika ini nilai kapasitas masing-masing itu 1 dan C2 juga 1, maka totalnya 2. Nah, 2 kali 10 pangkat min 13. Muatan yang tersimpan berarti C kali V. 2 kali 0,76 berarti 1,52. Ya, dan demikian dengan energi untuk rangkaian paralel. Bagaimana jika kita pilih yang lainnya? Rangkaiannya 2 yang di seri, ya ini, 2 yang di seri dan 1 paralel. Seperti ini. 2 yang di seri dan 1 paralel. Maka kita bisa tentukan ya, tegangannya tetap. Kita bisa tentukan medan listriknya. Tentu di sini medan listrik di antara rangkaian atau C3 dengan seri C1, C2, tentu medan listriknya berbeda. Ya, kita lihat dari sini. C3-nya medan listriknya 153. Sedangkan ya, dari gambar kita sudah bisa lihat bahwa C1 medan listriknya kecil, yaitu 76, C2 juga 76, karena ini seri tentu muatannya sama. Ya, muatannya sama berarti medan listriknya juga sama. Setelah itu kita mau lihat lagi. Berapa nilai kapasitas totalnya? Betul nggak ini? Ketika nilai dasarnya 1, maka kita lihat tadi pada hitungan pertama kita, seri, maka ini nilai kapasitas C1, C2, yaitu menjadi setengah, ya, 0,5 kali 10 pangkat min 13. Dan apabila gabungan C1, C2 ini ya, ditambahkan dengan C3, maka ini 1 ditambah 0,5, 1,5. Maka inilah muatan kapasitas yang tersimpan, kapasitas rangkaian daripada C1, 2, dan 3. Berapa muatannya dengan cara yang sama, berapa energinya dengan cara yang sama. Kamu juga nanti boleh menghitung apakah betul ini medan listrik pada masing-masing kapasitor ini yaitu seperti yang ditunjukkan. Inilah materi ya, rangkaian kapasitor atau susunan kapasitor yang kamu pelajari beserta energinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari matematisnya. Ya. Diberikan rangkaian kapasitor C1, C2 paralel, dan C3 seri seperti yang tadi. Tapi nilainya berbeda-beda, yaitu
C1 4 mikro, C2 6, dan C3 10 mikrofarad. Dihubungkan pada sumber tegangan 12 volt. Tentukan kapasitas total dan muatan total yang tersimpan. Tentu, sama seperti metode virtual tadi, kita dapat menghitung berapa nilai daripada rangkaian yang sudah diberikan. Ya. Yang pertama, kita perhatikan bahwa C1 dan C2 adalah paralel, maka perlu dihitung. Jika dia paralel, maka jumlah kapasitasnya itu dijumlahkan. Ya. Nah, kita coba lihat. Untuk paralel, C1 tambah C2 menjadi 10 mikrofarad. Nah, ini dia hasilnya. Menjadi kalau dia tadi ada 2, maka sekarang tinggal 1, yaitu CP, 10 mikrofarad. Tahap kedua, CP dengan C3 ini seri. Maka kita tentukan berapa nilai serinya. Ya. Nah, ketika kita dapatkan, maka nilai seri CP dengan C3 atau C totalnya itu adalah 5 mikrofarad. Ya. Jadi C totalnya sebesar 5 mikrofarad. Ketika C totalnya 5 mikrofarad, kemudian tegangannya ada diberikan, maka besar muatannya bisa kita hitung. Q total sama dengan C total kali V. Tegangan 12 volt. Sehingga menjadi 60 mikrocoulomb. Inilah banyaknya muatan yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor C1, C2, dan C3. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, rangkaiannya lebih banyak, komponennya ada 5. Ya. 5 buah kapasitor identik, masing-masing 6 nanofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Yang ditanyakan adalah potensial listrik pada kapasitor C3. Jadi khusus pada C3 ini, berapa potensial listriknya? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Coba kamu ikuti. Ya, prinsip pertama kita, langkah pertama kita yaitu yang paralel C1, C2, kita paralelkan, kita kerjakan. Kemudian setelah diparalelkan, C12 dengan C3 ini di seri, ya dapat C123. Yang kedua, C4 dan C5 seri, maka itu dapat C45. Dan ketiga, yaitu C123 dengan C45 itu paralel, menjadi C total. Itu langkah kerjanya. Iya. Selanjutnya, kita buat nomor rangkaiannya. Pada gambar pertama, C12 tadi kita paralel, maka kita peroleh 12 nanofarad. Kemudian C45-nya kita serikan, ya, maka kita peroleh C45 3 nanofarad. Jadi dari gambar 1 ya, menjadi gambar 2. Jadi ada C12 dan C45. Sekarang gambar 2. C12 seri dengan C3. Ya, maka kita tentukan nilainya. Nilai serinya yaitu C123 sebesar 4 nanofarad. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambar 3. Tinggal C123 4 nanofarad dan C45 yaitu 3 nanofarad. Dalam sifat rangkaian adalah paralel. Sifat rangkaiannya paralel. Maka diperolehlah ya, C totalnya yaitu C12 tambah C45 sebesar 7 nanofarad. Nah, sekarang yang ditanya, pada C3 ini tegangannya berapa? Nah, langkah selanjutnya. Ya, misalkan pada percabangan C123, yaitu kita sebut dia titik AB. Udah, maka kita melihat sifat rangkaian paralel. Sifat rangkaian paralel, maka tegangan padanya C45 dengan pada AB, ya, itu besarnya sama. Nah, besarnya sama. Maka
tegangan V123 atau VAB dengan V4 dan V45 itu besarnya sama, yaitu 24 volt. Jika 24 volt, ya, berarti tegangan pada AB ini 24 volt, maka kita lihat sifat rangkaiannya bahwa C12 dan C3, ya, ini yang paralel ini C12 dan C3 sifatnya adalah seri. Nah, ketika sifatnya seri, tentu muatan yang tersimpan itu sama besar. Maka kita lihat C123 sama dengan Q123 per V123. Maka diperolehlah Q123 itu 4 kali 10 pangkat min 9, ya. Dari mana nilai 4 ini tadi yang sudah kita hitung sebelumnya, kali 24 volt. Maka muatan pada percabangan AB itu adalah 96 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat, jika pada rangkaian, pada percabangan AB, C12 ini sudah diparalel dan C3 itu diserikan, maka kita melihat nilai muatannya, ini sifat rangkaian seri, muatannya sama besar, sehingga kita peroleh, ya, Q123 itu sama dengan Q12 dan sama dengan Q3, yaitu 96 kali 10 pangkat min 9 kolom. Berarti muatan pada Q3 sebesar 96 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, sudah dapat muatannya, kapasitasnya ada. Maka nilai potensial pada C3 yaitu Q3 per C3. Jadi Q3 ini yaitu 96 kali 10 pangkat min 9 per kapasitasnya 6 kali 10 pangkat min 9 atau 6 nano. Sehingga dihasilkan bahwa V3 sebesar 16 volt. Jadi kalau pada rangkaian ini tadi diberikan tegangan 24 volt, maka C45 24 volt, VAB juga 24 volt. Ketika ini di C3 16 volt, maka C12 atau V12 berarti sisanya tinggal 8 volt. Nah, dapat lagi tentukan kalau ini 8 volt dan ini C1 dan C1, C2 itu paralel. Berarti tegangan pada C1 juga 8 volt dan C2 adalah 8 volt. Ya, inilah contoh dalam membahas soal rangkaian beberapa buah kapasitor yang digabungkan seri dengan paralel. Bahkan dari sini kita sudah bisa dapatkan jika tadi kita sudah hitung C totalnya, kita bisa hitung energinya. Demikian juga dengan C3. Ya, kita bisa hitung berapa besar energi yang tersimpan pada C3. C3 nilainya 6 kali 10 pangkat min 9 farad. Ya, tegangannya 16 volt. Maka kita bisa hitung energinya, yaitu setengah CV kuadrat. Baik. Inilah yang bisa kamu pelajari untuk pagi hari ini. Ya, silakan kamu memperdalamnya supaya lebih mudah dan bahkan bisa mempergunakan virtual lab-nya. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian kamu semua. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kelas 12 MIA.